Shalom saudaraku. Kita akan belajar lagi. Masih tetap kita belajar tentang keluarga, pengajaran keluarga. Kita sudah belajar banyak. Terakhir kita belajar soal bertengkar yang baik. 3 tujuan pertengkaran. Kita sudah belajar 3 hubungan suami istri, 6 fondasi pernikahan, 12 potensi konflik dan cara mengatasinya. Wow, kalau itu bisa dipelajari, bisa dipahami. Terlebih lagi buat kalian yang sudah menikah. Biarkan pernikahanmu itu semakin hari semakin baik, dalam arti bukan hanya bicara soal materinya baik. Apa yang kau butuhkan secara materi tersedia, bukan. Tapi kedekatan hati, kedekatan emosi, kebersamaan dan keintiman itu dibangun. Maka itu akan menarik. Pernikahan bukan neraka. Pernikahan adalah surga. Kalau dua-duanya punya hati, identitas diri yang baik, bisa menghargai, bisa menguasai diri, bisa belajar, bisa tawar-menawar dengan baik, kemudian bangun kesepakatan yang baru, maka budaya baru akan muncul dalam pernikahan. Tantangan, saudaraku, tantangan. Mari lihat tanggung jawab 24 tahun anak-anak kita. Anak-anak dampingi dengan dasar kasih sayang, dasar pengajaran dan disiplin, dasar pengertian dan pertimbangan. Di bawah 18 tahun, 3 kali 6 tahun, anak diperlengkapi dengan dasar kehidupan. 18-24, anak mulai diajari untuk belajar mandiri lebih baik. Secara keuangan, secara pengurusan manajemen waktu, ngurusi diri sendiri, hubungan dengan orang lain. Wow, menarik sudah. Saya sendiri sebagai pemerhati keluarga, sebagai kanselor, sebagai narasumber, seminar keluarga anak muda, saya ini bersukacita. Saya memutuskan bersukacita. Mengapa? Walaupun tantangan tetap ada, kesulitan tetap ada, masalah tetap ada. Tapi dengan pengetahuan, pengalaman, pengertian, konsep yang benar untuk bagaimana mengatasinya, maka akan sangat menolong. Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan baik. Semua bisa diatasi dengan baik. Dan selalu di akhir saya katakan, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Supaya apa? Kita ini tahu dan mengalami Tuhan yang hidup itu betul-betul mendampingi kita, membimbing kita, melindungi kita, memberkati kita. Kali ini kita belajar tentang keuangan. 4 prinsip mengatur keuangan rumah tangga. 4 prinsip mengatur keuangan rumah tangga. Kalau kalian belum menikah, maka pertanyaan saya, kalau kalian sudah punya pasangan dan akan mencoba menjajaki untuk memasuki mahligai rumah tangga, bahtera rumah tangga, maka salah satu yang perlu kalian bicarakan di depan adalah soal keuangan. Soal keuangan. Kira-kira ke depan kita berdua hidup itu butuh berapa ya uangnya ya? Butuh berapa ya? Untuk makan, untuk listrik, air, telepon. Kalau sudah punya rumah bersyukur kalian. Tapi kalau kau belum punya rumah, engkau harus sisihkan. Mungkin mengangsur rumah atau mengangsur menabung untuk kontrak. Harus diatur. Kemudian kalian mesti bagi uangnya untuk save, untuk tabungan, untuk saving. Dan kalau saudara anak Tuhan yang taat, dari penghasilanmu sebagai pengakuan kepada Tuhan,
sisihkan 10% untuk gereja, untuk pelayanan. Ya kalau saudara protes, Pak, ada gereja yang memakai perpuluhan untuk pendetanya saja. Oh itu oknum. Tapi kalau saudara pelajari, saudara perhatikan pengajaran saya di gereja JK Injil Keselamatan, saudara akan tahu bahwa harusnya tidak begitu. Karena 1/10 dari penghasilanmu itu pertama adalah ungkapan, ucapan syukur dan pengakuan bahwa sumber penghasilan itu dari Tuhan. Berikutnya dikelola untuk apa? Untuk tujuan gereja, untuk tujuan Injil keselamatan itu, untuk keluarga, untuk keluar. Jadi kalau engkau anak Tuhan yang taat, yang takut akan Tuhan, dari penghasilanmu sisihkan dulu 10%. 10, Pak, kami ini sudah dapat potongan pajak, Pak, potongan pajak penghasilan, yaitu untuk negara. Apa yang menjadi kewajibanmu buat negara, bayar buat negara. Apa yang menjadi kewajibanmu untuk Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Oke? Nah, ketika engkau mulai pernikahan, maka engkau mesti ngobrol soal uang. Kalau mau ditanggung bersama-sama, nanti suami istri bekerja, bicarakan dengan baik. Kira-kira siapa yang mau handle uang? Siapa yang mau handle uang? Handle itu artinya mengaturnya, memegangnya, bukan menguasainya. Saya melihat, saya mendengar konsep yang lama adalah uang keluarga di tangan istri. Dan sang suami diatur begitu rupa seperti dalam tanda petik karyawannya istri. Bahkan untuk hal-hal yang sepele susah. Saya tidak sepakat yang seperti itu. Kalau sudah sepakat silakan. Tapi karena saya bertemu dengan ratusan orang, ribuan orang. Mereka yang perempuan tidak selalu bisa mengatur keuangan. Pak, kalau begitu kepada yang laki juga tidak selalu bisa. Lalu bagaimana caranya? Masa keuangan kita akan kita berikan orang lain untuk mengelolanya? Oh tidak. Harus dilakukan dengan 4 prinsip ini. Saya mulai tadi dengan membicarakan soal keuangan. Contoh, untuk pernikahan kita berdua dengan beberapa hal ternyata minimal kita butuh 3.500.000. Itu minim. Setelah dipotong persepuluhan dikembalikan kepada Tuhan. Aku punya gaji 4 juta. Kamu nanti kamu punya gaji ya 3 jutaan, enggak apa-apa, 7 juta. Berarti kita punya kelebihan. Saving. Simpan itu. Bahkan investkan itu. Itu perlu dibicarakan di depan. Ketika kalian pacaran sekian lama, saya berharap gak cuma seneng-seneng jalan-jalan, nonton, makan, beli baju di mall, beli apa, lakukan hobi berdua. Bukan cuma itu. Coba terbuka lebih baik kalau engkau mau betul-betul mau nikah. Terbuka dalam arti yang positif ya saudara. Jangan sentuh yang belum menjadi hakmu sebagai suami istri. Jadi kalau dalam konseling pranikah saya akan ajari mereka. Coba dihitung dulu. Apakah cukup untuk jalani pernikahan? Kalau tidak cukup, coba cek lagi yang mana yang bisa ditekan. Mana yang bisa dikurangi. Dalam pengalaman konseling nikah, biasanya di awal adalah ketika jajan, uang jajan, pos untuk jajan. Saya tanya, kamu jajan berdua seminggu berapa kali? Ada yang mengatakan seminggu sekali Pak, ada yang mengatakan seminggu 2 kali Pak, ada yang mengatakan wah itu hampir tiap hari Pak. Nah sekarang per kalian makan berdua itu habis berapa? Ada yang mengatakan kami murah kok Pak, paling tuh gak sampai 100 ya 60-70an lah. Ada yang mengatakan ya kami sekali makan 150.000 Pak berdua. Dan macam-macam. Lalu saya akan minta mereka berhitung, kalikan itu sekian dalam sebulan. Maka biasanya mereka syok. Oh kok banyak ya?
Ada yang ketemu untuk jajan itu hampir habis 1,6 juta dalam sebulan. Itu kalau untuk menambah angsuran rumah, oh itu akan sangat menolong. Mereka kaget, oh iya ya, kami seneng kok Pak, kami jalani aja, kami mau pokoknya nyaman aja. Loh terserah kalian. Tapi kalau hidup kalian mau tertata, ya memang harus dihitung. Dan saya mengajar 4 prinsip. 1, 2, 3, 4. Harus saling percaya. Saling percaya. Harus jujur. Omong apa adanya. Saya memperhatikan ada rumah tangga yang sudah salah konsep. Dari awal sudah salah soal kesepakatan pengaturan uang. Karena sang calon istri ini merasa sungkan untuk memberati calon suaminya. Jadi tidak mau membicarakannya. Dan berikutnya ya kami apa adanya lah Pak. Dan apa adanya itu ditangkap sang calon suami ini ya sesukanya dia. Ketika sang suami ini kemudian menjadi suaminya tidak memberikan uang secara rutin. Ya sang istrinya tidak enak mau tanya, sungkan. Dan itu berjalan bertahun-tahun. Tidak ada masalah ketika si istri ini penghasilannya cukup. Tapi ketika dia mulai ada PHK, mulai berkurang, dia kebingungan sendiri. Tapi sudah terlanjur, sudah sekian tahun cara pengaturan keuangannya begitu. Ketika dia datang kepada saya, maka saya mengatakan, bisakah dibicarakan ulang? Bisakah dibicarakan ulang? Kenapa? Itu salah satu fondasi pernikahan. Keuangan yang cukup. Dan itu harus dibicarakan dengan baik 2 orang. Saling percaya, saling jujur. Jadi kalau ada salah satu tidak jujur karena tidak percaya, maka dia akan berusaha menyisihkan uangnya yang tidak diketahui. Dalam konseling pranikah setelah bicara siapa yang lebih boros, siapa tidak boros, siapa mau mengatur. Saya katakan tidak ada masalah mau yang pegang suami atau istri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mengapa? Karena engkau pegang pada prinsip ini. Percaya. Berikutnya yang kedua adalah terbuka. Saling terbuka. Terbuka. Lalu keuangan rumah tangga ini saya akan gabung atau kami punya uang sendiri-sendiri. Atau kami punya uang sendiri-sendiri dan ada uang gabungan. Terserah kamu. Akan digabung selama kalian percaya dan terbuka enggak ada masalah. Untuk kebutuhannya tidak ada masalah. Dan dalam konseling pranikah saya sarankan. Ada uang pribadi, ada uang saku suami, ada uang saku istri. Itu kan tidak mau pergi kemana-mana Pak, kok istilahnya uang saku. Iya, saya pakai istilah yang sama. Itu uang untuk suami, uang untuk istri. Enggak besar angkanya, tapi disepakati. Contoh, di luar kebutuhan rumah tangga, maka disisihkan. Oke, kita akan seperti omongannya Pak Yos ya, kita mau ambil untuk uang saku kita. Kalau masing-masing 300.000 cukup, karena uangnya masih sedikit. Oke, sepakat. Maka uang 300.000 itu dipakai si suami atau istri sesukanya. Dan jangan mengganggu, menyentuh yang lain. Untuk uang persembahan, untuk traktir teman, ambil uang itu. Untuk hobimu, ambil itu. Jangan ganggu yang lain. Memang harus begitu, kalau tidak repot. Akan dengan sesukanya mengatur, tidak mau bicara dulu.
Jangan. Tetap jaga kepercayaan, tetap jaga keterbukaan. Kemudian yang ketiga, demi kepentingan bersama. Demi kepentingan bersama. Bersama. Perhatikan nih. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan alasan untuk duit itu keluar. Tapi kalau uang itu keluar dari simpanan atau cadangan untuk hal-hal yang tidak terduga, perhatikan, kalau kalian sudah saling percaya dan terbuka, apakah ini untuk kepentingan bersama? Apakah ini memang baik buat kita? Juga baik untuk anak-anak kita. Saya cerita sesuatu yang tidak biasa. Suami istri ini punya profesi, saya tidak akan sebutkan profesinya. Mereka bekerja di satu perusahaan aja, saya sebut perusahaan. Perusahaannya berbeda, mereka punya penghasilan. Ketika jalani pernikahan, mereka tidak ada pembicaraan yang khusus. Tapi lambat laun, sang suami ini punya hobi. Hobi memelihara burung dan hobi yang mobil itu loh, variasi. Jadi bisa beli sesuatu yang mahal, bisa beli sound system, bisa beli apapun yang mahal tanpa ngomong dengan istrinya. Dan itu sudah berjalan. Istrinya punya penghasilan sendiri, tidak merasa terganggu, ya oke. Lalu suatu kali pinjam uang istrinya. Loh kok pinjam uang? Ya karena mereka di awalnya uangnya tidak digabung. Kalau pas butuh baru kemudian mereka keluarkan uang. Memang tidak sehat buat saya. Tapi ya sudahlah. Lalu pinjam istrinya. Loh pinjam itu beberapa kali dipinjam dan tidak dikembalikan. Karena dilihat istrinya baik-baik saja, tetap senang dan tidak ada masalah yang berarti. Mereka jalani pernikahan, tapi ternyata istrinya ditipu berkali-kali. Ditipu berkali-kali. Dan istrinya tahu bahwa suaminya tidak jujur, dia tidak bisa percaya, suaminya tidak terbuka. Lalu dia mendengar pengajaran saya. Dia konseling. Pak Yos, ini yang terjadi dengan keuangan kami. Kami tidak saling terbuka, atau lebih tepatnya suami saya tidak terbuka dan tidak jujur. Berkali-kali saya tolong. Sebagai istri yang tunduk kepada suami, apakah saya harus terus-menerus menolong, Pak? Lalu dia katakan begini, saya ada uang tabungan, Pak. Uang tabungan dari sekian banyak yang terus-menerus dipinjami dia. Saya masih punya uang sekitar, dia waktu itu cerita 86 juta. Mungkin buat beberapa orang, itu angka yang besar. Buat mereka biasa saja. Karena rumah mereka juga besar, pemeliharanya banyak, pembantunya mungkin 3. Pokoknya tingkat ekonomi yang mapan. Lalu sang istri ini tanya, bolehkah saya tidak mengatakan apa adanya tentang tabungan saya? Saya berkali-kali jujur dan terbuka, ternyata dia malah berbohong pada saya. Maka saya tunjukkan pengajaran saya yang nomor 3 ini. Demi kepentingan bersama. Saya katakan, Ibu, kalau suami sudah tidak jujur dan tidak terbuka, Ibu berkali-kali diakali begitu. Demi kepentingan bersama rumah tanggamu, keluarga, anak-anakmu. Jangan ngomong soal tabungan. Ya jangan ngomong aja. Jangan bohong, tapi juga jangan ngomong.
Pak, kalau saya didesak, masa kamu nggak punya tabungan? Ya, aku ada tapi bukan untuk itu. Untuk hidup kita. Berapa? Ya aku nggak bisa ngomong. Untuk kita. Kalau semuanya kamu pinjam, lalu tidak engkau kembalikan. Oh, lalu suaminya bisa marah-marah. Saya katakan, tenang aja ibu. Ngomong, ada tapi untuk kita. Berapa angkanya aku tidak mau bicara. Kenapa? Karena nggak mau bohong. Dan memang harus begitu. Jadi demi kepentingan bersama, sekali lagi itu harus disupport, percaya dan terbuka. Alangkah baiknya kalau saudara itu terbuka dalam keuangan rumah tangga. Termasuk memberi untuk mertua atau saudara ipar. Harus bicara. Jangan sembunyi-sembunyi, akan sangat menyakitkan ketika suatu kali ketahuan. Bicara aja. Biar ribut di depan, bertengkar di depan, lakukan dengan sabar, rendah hati, lembut. Jadi jangan bertengkar tanpa tujuan yang jelas. Dan bila memaksa, ya sekali lagi bicarakan lagi di waktu yang lain. Apa boleh buat? Lalu yang keempat, berdasarkan cinta yang tulus. Berdasarkan cinta yang tulus. Nah ini penting. Bukan dendam, bukan pembalasan, tapi cinta yang tulus. Jadi mesti dijaga tentang tujuan pernikahan, tentang setia kepada komitmen, dijaga keseimbangan untuk kepentingan ke depan, kepentingan anak-anak. Dan tetap jaga hati yang tulus. Karena memang tidak mudah. Saya mengajar di dalam hal keuangan, saya bacakan dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 mulai. Paulus berbicara kepada orang-orang Filipi, karena orang-orang Filipi ini ternyata mengadakan atau punya konsep hutang piutang. Mereka menerima pelayanan rohani dari Paulus dan artinya mereka seperti berhutang kepada Paulus. Karena pelayanan rohani kepada orang Filipi mendapatkan kebenaran, keluar dari masalah, disembuhkan, tambah rukun, tambah hidup lebih baik. Itu sesuatu yang sangat berharga. Dan orang Filipi merasa aku ini berhutang kepada Paulus. Dan mereka mengadakan hutang piutang, bukan begini, hutang piutang dalam perjanjian, bukan. Tapi orang Filipi berhutang budi kepada Paulus. Sehingga ketika Paulus melakukan pelayanan di situ, pelayanan ke tempat lain, orang-orang ini mensupport Paulus. Dan Paulus mengatakan begini, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-11 mulai, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Jadi dari kebenaran firman ini kemudian setelah mengalami banyak kejadian, banyak perenungan, saya memutuskan, saya memegang pengajaran. Keuangan itu bisa digambarkan seperti ini. Ini tangan saya ya, di tengah ini cukup. Di bawah ini kurang. Di bawah kurang adalah bertahan hidup. Orang bisa makan, minum walaupun tidak punya rumah, tidak ganti baju, tidak punya apapun. Tapi dia tetap bisa hidup, ini bertahan hidup. Di atasnya kurang. Kurang itu adalah pemasukanmu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan dasar. Kebutuhan ya, bukan keinginan.
ya kurang. Ya ini bisa macam-macam Pak, kurangnya bisa macam-macam. Oh ya gaya hidup, tidak disiplin, kemudian ada beban hutang yang terlalu besar, banyak urusan. Tapi yang jelas untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup. Lalu kalau cukup di tengah-tengah ini, ya kebutuhanmu bisa engkau cukupi dengan penghasilanmu. Kebutuhan apapun. Lalu kalau lebih dari cukup, artinya engkau punya sisa cukup untuk saving, untuk relax, untuk lakukan hobimu dan segala macamnya, untuk jalan-jalan. Engkau itu punya lebih dari cukup yang tidak mengganggu kebutuhan utamamu. Lalu di atas lebih dari cukup adalah limpah. Limpah ini artinya engkau ini tidak perlu berpikir untuk mengeluarkan uang. Apapun. Tidak perlu berpikir, kenapa? Karena sudah bukan lebih dari cukup, tapi limpah. Kalau kebutuhanmu, umpamanya kebutuhan rumah tanggamu, sebulan itu 5 juta. Kebutuhanmu 5 juta. Dan kemudian engkau punya penghasilan 10 juta. Maka engkau bisa lebih dari cukup. Tapi kalau kemudian penghasilanmu itu lompat menjadi 60 juta, maka engkau limpah. Ini secara materi. Tapi hal yang sama juga secara jiwa. Kalau engkau bisa mengatakan cukup di tengah-tengah kekurangan, karena memang keadaannya memang belum cukup. Tapi engkau katakan cukup walaupun engkau kekurangan, itu yang dikatakan Paulus. Aku mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik ketika kekurangan ataupun kelimpahan. Bahkan ketika Paulus kurang, dia katakan cukup. Itu bicara iman. Bahkan ketika lebih-lebih persediaan untuk pelayanannya, untuk dirinya, dia tidak serakah. Dia katakan cukup. Dan dia pakai secukupnya. Jadi buat Paulus tidak ada yang menjadi rahasia. Aku pernah susah. Aku pernah lebih-lebih. Dan aku katakan cukup. Karena itu ketika saya mengajar saudara tentang membangun fondasi keuangan, saya katakan keuangan yang cukup. Walaupun cukup itu berbeda. Hari ini saudara cukup, saya tadi pakai uang 5 juta. Untuk kebutuhan saudara dan saudara cukup. Nanti perhatikan, ketika penghasilanmu naik jadi 6,5 juta, berarti engkau kan harusnya dia kan naik ke lebih dari cukup. Tergantung. Kalau kebutuhan, keinginannya dia menuntut habis 6,5 juta, kamu enggak akan pindah dari cukup. Tapi engkau tetap di cukup, walaupun penghasilanmu naik. Kalau engkau punya penghasilan umpamanya 10 juta, tapi gaya hidupmu berubah, sehingga 10 juta harusnya engkau naik lebih dari cukup. Tapi engkau habis-habiskan dengan gaya hidup yang berbeda, ya kamu tetap dicukup, bahkan kamu bisa kurang. Kenapa? Biasanya orang dengan penghasilan lebih banyak lebih berani hutang. Bisa turun sudah. Dan dalam pengaturan keuangan, sekali lagi, percaya, saling terbuka untuk kepentingan bersama dan berdasarkan cinta yang tulus. Maksudnya apa Pak cinta yang tulus? Saya berikan contoh. Tadi kan saya sampaikan bahwa suami istri ada uang saku. Maka ya terserahlah itu uang sakumu, itu di luar kebutuhan yang lain. Lalu suatu kali engkau itu dengar keluhan dari suamimu. Aduh, aku ini mau bantu adikku yang sakit. Uangku kurang tuh, uang saku yang aku enggak pakai itu kurang. Aku ini butuh tambahan sekitar 700.000 lagi. Kamu punya ada? Dia sudah terbuka, dia sudah jujur. Dan bukan untuk kepentingan bersama, untuk orang lain. Tapi itu bagian dari membangun persaudaraan. Maka sang istri bisa mengatakan, iya oke. Aku bantu, aku ambil dari uangku. Maka diambilnya uang 700.000 diberikan pada suaminya. Dasar yang keempat, cinta yang tulus.
Atau contoh lagi yang lain. Suatu kali sang suami ini marah besar karena sikap istrinya yang sesukanya dia mengatur uang. Untuk hal yang tidak perlu dan segala macamnya. Maka dalam kemarahan sang suami tidak lagi memberi. Aku tidak mau lagi memberi. Loh itu kan kewajiban. Buat saya kewajiban, titik. Tidak ada urusan dengan masalah yang terjadi. Tapi sang suami marah. Lalu dia tidak akan beri uang. Apakah cintanya tulus? Pertanyaan besar. Pertanyaan besar. Memang menjagai cinta di tengah keluarga, di tengah perjalanan itu tidak mudah. Ada saja yang mengiritasi cinta. Tapi menjaga ketulusan dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu penting. Sekali lagi, jangan balas dendam, tapi dasarnya cinta yang tulus. Jangan kemudian potong kewajibanmu, tidak lakukan tugasmu hanya karena sesuatu. Bicarakan dengan baik. Lihat lagi 3 tujuan pertengkaran yang isinya bertengkar yang baik. Harus ada pengertian yang baru, harus ada kesepakatan yang baru. Kesimpulannya saudara, mari kita lihat lagi. 4 prinsip mengatur keuangan. Bangunlah kepercayaan kepada pasangan. Cobalah terbuka. Kalau engkau tidak bisa terbuka total, mulailah belajar terbuka sedikit demi sedikit. Dan saudara harus hargai pasangan yang terbuka. Harus seimbang. Jangan dia mau terbuka, saudara tidak mau terbuka. Jangan lukai kepercayaannya. Yang ketiga, demi kepentingan bersama. Itu tetap harus dijagai. Kenapa? Karena masa depan kapal rumah tangga itu juga butuh fuel, butuh bahan bakar untuk kapalnya jalan. Rumah tangga itu tetap butuh yang namanya penghasilan untuk menutupi kebutuhan yang ada. Supaya tetap hidup, tetap bisa melakukan banyak hal. Lalu yang keempat, berdasarkan cinta yang tulus. Harus ada cinta di dalam pengaturan keuangan. Harus ada cinta yang tulus dalam pengaturan keuangan. Harus muncul pengertian dan kemudian wujudnya korban. Saudara kalau sudah belajar menikah, menata keluarga, maka saudara akan belajar. Titiknya ada kerjasama, ada saling memahami. Tapi engkau akan dibawa dalam beberapa peristiwa. Memang harus berkorban. Harus berkorban. Tapi itu dasarnya cinta. Bukan karena merasa dikorbankan, merasa menderita, pelengkap penderita. Bukan. Aturlah keuanganmu dengan baik. Aturlah keuangan dengan baik. Mintalah Tuhan memberikan kamu hikmat, memberikan kamu penguasaan diri. Cobalah paksa diri untuk bicara jujur apa adanya. Cobalah duduk kemudian tulis beban, kewajiban. Lalu diatur mana yang perlu digeser, dikurangi, ditambahi, dikurangi. Kalau suami istri bisa bekerja sama dalam hal keuangan, itu menjadi ekspresi hati. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Ketika engkau mengelola keuangan rumah tanggamu dengan baik, artinya engkau punya niat mengelola hati pasanganmu, keluargamu dengan baik. Saudara, tetap semangat. Libatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Dengan Tuhan, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tetaplah semangat. Libatkan Tuhan. God bless. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share kepada teman dan keluarga dan juga subscribe.